Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami sehingga kami sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, menjadikan kami kuat iman di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Dan firman Tuhan hari ini berjudul ke-12 pengintai. Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka atau orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Musa harus memilih satu orang dari tiap suku Israel. Mereka ini adalah seorang pemimpin di dalam suku mereka. Dan inilah nama-nama para pengintai yang sudah dipilih Musa itu. Dari suku Ruben, Syamah. Dari suku Simeon, Safat. Dari suku Yehuda, Kaleb. Dari suku Isakar, Yigal. Dari suku Efraim, Hosea atau yang disebut Yosua. Dan dari suku Benyamin, Palti. Dari suku Sebulon, Gadiel. Dari suku Manase, Gadi. Dari suku Dan, Amiel. Dari suku Asher, Setur. Dari suku Naftali, Nahdi. Dan dari suku Gad, Buel. Itu tadi adik-adik nama-nama dari ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai ini diberi tugas oleh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Pertama-tama mereka harus naik ke pegunungan, mereka harus melihat dan memperhatikan bagaimana keadaan negeri yang akan mereka diami nanti, bagaimana keadaan penduduknya, dan bagaimana keadaan tanahnya, subur atau tidak. Maka pergilah mereka untuk mengintai negeri itu. Sebelumnya Musa menguatkan hati mereka. Kata Musa, tambahkanlah dan kuatkanlah hatimu, kiranya bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Maka pergilah mereka dan tiba di suatu tempat yang bernama Lembah Eskol. Di sana mereka memotong setandan buah anggur yang besar. Mereka tidak bisa mengangkatnya sendiri, harus berdua karena besar dan beratnya. Lamanya mereka mengintai negeri itu kurang lebih selama 40 hari. Maka pulanglah mereka dan memberi laporan kepada Musa tentang negeri yang mereka intai itu. Tak lupa mereka juga memperlihatkan hasil tanah yang mereka intai. Mereka menceritakan semuanya. Kata mereka, negeri itu memang negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Tanah itu sangat subur, tetapi negeri itu adalah negeri yang memiliki penduduk yang kuat. Mereka adalah orang-orang keturunan raksasa. Ke-10 pengintai pulang membawa kabar yang membuat orang Israel menjadi takut, karena mereka mendengar bahwa sangatlah mustahil untuk dapat memiliki negeri itu, karena di sana orang-orang kuat dan keturunan orang-orang raksasa. Tidak mungkin mereka dapat mengalahkan orang-orang keturunan raksasa itu. Di tengah-tengah ketakutan orang Israel itu, Yosua dan Kaleb datang untuk menenangkan orang Israel. Yosua dan Kaleb berkata bahwa negeri yang mereka intai, mereka telah berjalan melalui tanah itu. Tanah itu luar biasa baiknya. Dan dalam perkenanan Tuhan, kita dapat memiliki kota tersebut, kata Yosua dan Kaleb. Hanya jangan berontak kepada Tuhan, sebab kita akan mengalahkan mereka dan kita akan menduduki negeri mereka, kata Yosua dan Kaleb lagi.
Adik-adik, begitulah kisah ke-12 pengintai. 10 dari 12 pengintai mengabarkan berita yang membuat orang Israel menjadi takut, dan 2 dari 12 pengintai membawa kabar yang baik, memberi semangat kepada orang Israel. 2 orang pengintai itu adalah Yosua dan Kaleb. Mereka optimis, mereka percaya kepada Tuhan bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, semua bisa terjadi. Adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari kisah ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai sama-sama membawa kabar kepada Musa, karena kabar dari mereka yang menentukan respon orang Israel, membuat mereka senang atau justru bertambah susah hati. Sebuah berita atau kabar disampaikan melalui anggota tubuh kita, yaitu mulut. Ke-12 pengintai itu sama-sama menyampaikan pendapat mereka tentang negeri yang mereka lalui dan lihat, dan orang Israel mendengar melalui telinga mereka. Adik-adik, karena perkataan membuat orang Israel menjadi lemah dan takut, tetapi karena perkataan juga mereka menjadi kuat lagi. Oleh sebab itu, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menjaga mulut kita. Pakailah mulut kita untuk memperkatakan kata-kata yang baik, yang menolong dan membantu sesama. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb, karena lewat perkataan mereka, mereka menenangkan hati bangsa Israel. Jadi adik-adik, sangat penting bagi kita untuk menjaga mulut dan perkataan kita ya. Jangan berkata bohong, kasar, dan dusta ya. Apalagi kata-kata yang membuat orang menjadi takut, lemah, dan khawatir. Dan telinga kita juga perlu untuk dijaga adik-adik, supaya kita tidak mendengar hal-hal yang tidak baik seperti bully, mendengar dan melihat hal-hal yang tidak baik lainnya. Apalagi hal itu membuat kita berdosa kepada Tuhan. Biarlah telinga kita selalu mendengarkan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan satu-satunya cara supaya kita selalu memiliki keberanian di dalam Tuhan. Ayo adik-adik, kita jaga seluruh anggota tubuh kita ya, supaya tidak tercemar. Tetapi kita pakai seluruh anggota tubuh kita untuk membantu sesama dan melayani Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, karena hari ini kami kembali belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu dan sadar bahwa seringkali kami menggunakan mulut kami untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menyakitkan orang lain. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar betapa pentingnya menjaga mulut kami dan perkataan kami. Biarlah mulut kami dan perkataan kami selalu memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menyemangati teman-teman kami yang sedang dalam keadaan yang bingung, cemas, dan ketakutan. Jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.